Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita mengikuti Abam episode 592 ya. Dari wanita usia 50 tahun. Salam Pak Erastus, saya ini istri pengganti. Karena istri pertama suami telah meninggal, suami memiliki anak angkat 1 orang wanita. Saya ingin menanyakan, apakah saya bisa diceraikan karena suami saya ternyata sebelum menikah dengan saya telah berhubungan badan, sudah berzina dengan putri angkatnya. Tapi suami dan putri angkatnya nggak pernah mau mengakui, tetapi selalu berbuat yang menjijikkan di depan saya. Saya nggak pernah melihat mereka bersikap layaknya sebagai bapak dan anak. Putri suami saya ini punya kelainan seks, Pak. Dia nggak bisa hidup dengan satu pria. Saya lihat putrinya itu sebenarnya hanya menginginkan uang dan harta suami untuk bisa membayar laki-laki yang menidurinya. Wow. Sedangkan suami saya ini pemabuk. Saya menyalahkan dua-duanya, terutama suami saya. Saya tahu tentang mereka ini seminggu setelah saya menikah, Pak. Selain kelainan seks, si anak juga punya cacat mental, faktor genetik. Ternyata dari kecil dia sudah menunjukkan kelainan seksnya, efek dari cacat mental. Pengetahuan pendidikannya di bawah rata-rata. Tapi untuk berbuat jahat dia pintar banget. Selain dia pemakai narkoba, putrinya ini juga memelihara setan. Segala cara dia lakukan untuk membunuh saya. Mematikan saya. 10 bulan saya tinggal di sana, baru bisa benar-benar tinggal di rumah itu. Berkali-kali saya diusir suami dan putrinya. Saya nggak pernah dianggap putri sebagai, saya nggak pernah dianggap istri sama suami saya. Suami saya nggak menginginkan anak dari saya. Sudah 4 kali kandungan saya digugurkan suami. Bulan Januari 2023 kemarin saya keguguran yang keempat, Pak. Dan perut saya membesar setelah suami membalikkan pakaian dalam saya yang tertinggal di rumahnya. Setelah mengembalikan. Saya disantet mereka berdua, Pak. Setelah saya keluar kota, saya sembuh. Saya balik ke rumah orang tua saya. Anjing saya yang mati itu juga mendadak matinya, Pak. Berkali-kali si anak mengatakan ke teman-temannya. Si putri itu ya. Yang pertama, kalau saya sudah dimatikan. Nggak seperti mamanya yang pertama. 2, ada rahasia bapaknya yang dia tahu. Makanya bapaknya takut sama dia. Apa saja dia minta pasti dikasih suami. Kalau si anak ada di rumah setiap hari 2 jam, pasti mereka pergi nggak tahu kemana. Kartu keluarga yang ada nama saya mereka buang. Dengan maksud katanya untuk mengeluarkan saya dari kartu keluarga.
Si anak yang juga ada 2 kali cerita ke teman cowoknya kalau mereka usir, mereka selalu tidur sama bapaknya. Tiap malam mabok. Jadi mereka selalu tindih-tindihan sampai tempat tidurnya rusak dan pindah ke kamar saya dan suami. Si anak selalu memaki saya dan pernah mengatakan kalau saya ini lonte biadab yang menikah dengan laki orang. Kalau si anak bilang saya perawan tua yang gak laku-laku, habis itu suami saya juga memaki saya dengan perkataan yang sama. Maaf Pak, suami saya menyetubui saya kalau dia mabok, dan kalau si anak di rumah, suami melakukannya. Kalau si anak di rumah, suami melakukannya kalau haid saya sudah telat. Suami menyetubui saya sampai haid saya keluar. Kalau suami nggak mabok, dia selalu melihat saya seperti melihat anaknya dan selalu berkata ngawur. Selalu ngasih nasihat supaya saya bisa menjadi anak perempuan yang bisa dia banggakan. Biar nanti kalau saya sudah besar, saya bisa dapat jodoh yang bagus. Gila kali ini, laki-laki. Kalau suami nggak mabok, dia selalu melihat saya seperti melihat anaknya dan selalu berkata ngawur. Sekarang si anak membawa teman cowoknya tinggal satu kamar dengannya. Sekarang suami saya sampai kurus dan linglung. Dia datangi saya di rumah orang tua saya, menuduh saya sudah selingkuh, dan dia bilang dia mau berangkat ke Jakarta. Beberapa hari lalu saya dengar dari adik saya kalau suami meminta adik saya untuk bicara dengan putrinya untuk ngasih tahu kalau suami mau menjual rumah dan pindah ke Jakarta. Akhirnya si anak mutusin pacarnya dan minta ikut ke Jakarta. Ternyata suami nggak mau pisah dari putrinya. Suami nggak mau putrinya menikah dengan laki-laki lain. Makanya suami mengatakan rumah mau dijual dan supaya pindah, dan suami pindah ke Jakarta. Sedangkan suami dan putrinya sudah memenjarakan 2 orang pria dengan kasus pelecehan anak di bawah umur. Pak, saya minta diceraikan secara pengadilan supaya tidak ada alasan mereka berdua memaki saya, mengancam saya, Pak. Karena sekarang bukan hanya ancaman tapi sudah bertindak. Mereka selalu fitnah saya dengan mengatakan pensiun suami dikasih buat saya semua. Padahal suami sudah pinjam uang ke bank dengan jaminan pensiunnya. 1 rupiah pun suami nggak pernah ngasih saya. Bahkan saya aja nggak tahu suami jadi meminjam uang ke bank. Pak, tapi suami nggak mau ceraikan saya di pengadilan. Saya datangi penatua marga suami dan keluarganya, bahkan pendeta sudah saya datangi. Tapi gak ada teguran dan sikap atas perbuatan suami dan putrinya. Saya yakin kalau tadinya yang beli rumah suami itu bayarnya full, suami pasti sudah kabur dengan putri. Tapi karena uang pembeli belum cukup, saya nggak dia ceraikan. Saya tahu supaya saya tidak melaporkan mereka ke RT dan ketua STM tempat tinggal. Apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya diceraikan segera? Saya takut kalau itu anak semakin nekat sama saya, Pak. Karena si anak tahu dalam 3 minggu ini suami ada beberapa kali datang ke rumah orang tua saya, Pak. Dan suami suka mengadu domba saya dengan saudara saya yang lain. Di depan saya, saudara-saudara saya dia maki-maki, dia hina, tapi depan mereka saya dijelekin suami. Tapi depan mereka saya yang dijelekin suami. Juga nggak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan saya, Pak. Mereka berdua bisa dipenjarakan karena sekarang lagi nunggu kabar dari keluarga untuk proses selanjutnya. Putri suami saya ini sudah sering bermasalah dengan hukum, Pak. Dia sering mendatangi laki-laki dan mengganggu laki-laki, tapi laki-laki selalu yang dipenjarakan. Ini anak dibiarkan bebas mencari korban selanjutnya. Buset, kayak film. Ini kayak seperti sinetron ya. Bener-bener nih.
Tetapi ibu ini sulit mengarang cerita seperti ini. Ini fakta. Ibu, nasihat saya, saran saya, kalau suami tidak mau menceraikan, digantung saja. Ibu pasti dibela Tuhan. Jangan mengusahakan cerai. Sebab secara de facto kenyataan ibu itu cerai. Secara de jure tidak. Kalau terjadi apa-apa, ibu masih berhak atas rumah dan kekayaan suami. Dan kalau suami melakukan kejahatan, ibu tidak akan terlibat karena itu suami dan putrinya yang melakukan. Saran saya, biar digantung saja. Usahakan tidak bertemu dengan suami. Hindari saja suami. Saudara-saudara ibu diberi penjelasan pasti tahu. Dan Tuhan pasti bertindak menghukum pria dan wanita ini. Jika yang ibu ceritakan itu benar, mereka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang mengerikan. Jadi, ibu tenang saja, ya, nggak usah gusar. Tuhan pasti menolong ibu, ya, pasti. Tuhan pasti buka jalan. Jangan mengusahakan cerai, ya, percuma, digantung saja. Tuhan akan membela ibu. Pegang ucapan saya. Tidak selamanya keadaan seperti ini. Ini sudah benar-benar abnormal. Dan ibu pasti ditolong Tuhan. Digantung. Sekarang yang ibu lakukan bagaimana punya usaha. Bagaimana bisa menghidupi diri ibu sendiri. Ya. Pertanyaan saya waktu saya membaca tulisan ibu ini. Kok ibu bisa lo menikah dengan pria macam ini? Ibu tanya Tuhan enggak waktu itu? Tapi apapun yang sudah terjadi, terjadilah. Allah bisa mengubah keadaan buruk ini menjadi kebaikan. Ibu cari Tuhan, ya. Amin. Saudara, ini cerita yang tragis ya, mengerikan. Saya belum membaca sebelumnya. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Hati-hati memilih teman hidup. Hati-hati. Dan kita lihat kejahatan orang ya. Dia bisa mengambil anak hanya untuk ditiduri. Itu bahaya sekali. Hati-hati. Oke, dari wanita usia 69 tahun cerai mati. Salam Pak Erastus, saya seorang ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama perempuan usia 43 tahun dan 2 adiknya sudah menikah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak tentang anak perempuan saya ini yang sudah mapan tapi belum menikah? Kalau ada mau kenalan cenderung cuek. Bagaimana mengatasi keadaan seperti ini? Cara mengatasinya ibu tidak usah pusing, anak menikah atau tidak menikah. Menikah belum tentu membuat anak ibu baik, bahagia, dan benar. Bisa malah celaka. Jika pasangannya tidak baik, malah celaka, ibu ikut celaka. Jadi menikah atau tidak menikah jangan dianggap masalah. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, ajak ibu untuk bersiap-siap ke langit baru, bumi baru saja. Ya, itu nasihat saya. Jangan memberhalakan menantu, jangan memberhalakan keturunan, jangan memberhalakan pernikahan anak gadis ibu yang pertama. Bersukacitalah dalam Tuhan, bukan pada hal lain. Tuhan kebahagiaan satu-satunya. Amin. Dari wanita di Flores, NTT. Mohon dengan segala kerendahan hati, berkenan Bapak Eras mengabulkan permohonan saya untuk dapat mengirimkan minyak urapan untuk suami saya. Baik, kami akan perhatikan ini dan pasti nanti akan didoakan dari jauh ya oleh tim doa kami. Dari pria usia 47 tahun, proses cerai, 2 anak cowok, 19 dan 16 tahun.
Istri menggugat cerai dengan alasan ekonomi, kurang perhatian. Selama ini tidak pernah ada konflik apalagi KDRT. Ternyata berjalannya proses sidang cerai, ada bukti istri selingkuh dengan suami orang. Bukti selingkuh di HP istri yang diberikan ke anak. Jadi anak lebih dulu tahu kalau mamanya selingkuh. Kalau diberitahu supaya jangan selingkuh, selalu alasan tidak ada hubungan dengannya. Tidak ada hubungannya dengan cerai. Beberapa tahun lalu saya ada kesalahan berhubungan dengan terapi spa. Dan ketahuan istri, setelah itu saya stop. Saya sudah konseling berdua dengan konselor rumah tangga, tapi istri masih tetap mau cerai. Saat ini istri tinggal di rumah lain. Anak-anak sudah tidak mau peduli dengan mamanya. Proses sidang sudah 1 tahun, dan selama itu istri tidak mau ke rumah yang saya tempati dengan anak-anak, dengan alasan ada pembantu kita yang sudah ikut 10 tahun. Tapi pas jadi saksi sidang cerai, bersaksi bahwa istri sudah tidur dengan suami orang di rumah yang ditempatin istri. Rumah tersebut milik saya dan istri saya. Tapi saya yang bayar angsuran. Duh Pak, kenapa sih ngalamin yang begini-begini ya? Bapak, Anda cerita ketahuan istri berhubungan dengan terapi spa. Ini jadi dendam ya. Dan istri membalas dengan hal yang sama. Berhubungan dengan terapi spa ini sebenarnya sudah seberapa dalam hubungannya. Tapi Anda sudah bertobat ya, puji Tuhan ya. Sekarang yang Anda lakukan saya kira diam saja. Sebisa-bisanya mencegah perceraian itu. Tapi kalau tidak ya sudah lewati. Jangan menikah lagi. Ada kemungkinan, ada potensi istri Anda akan balik lagi. Ada potensi istri akan balik lagi. Jadi Anda diam saja supaya Anda bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakannya lewat masalah ini. Jadi saya kira Anda kalau bisa menghindari perceraian, tapi kalau sampai tidak ya Anda terima saja, karena bagaimanapun istri akan berusaha mengadakan perceraian, tapi sebaiknya Anda tidak perlu membongkar kesalahan istri di depan umum. Ya, kesalahan istri, perselingkuhan istri tidak usah dibongkar depan umum. Ya Anda dianggap salah, ya sudah. Tuhan akan berperkara dan menolong Anda. Ingat ya, jangan membongkar kesalahan istri di depan umum. Ya, Anda simpan. Kasih itu menyimpan kesalahan atau dosa. Bukan kompromi, tapi disimpan. Tidak saudara bongkar. Kemungkinan istri balik masih bisa. Yang penting sekarang Anda diam, tidak bereaksi, lalu Anda mengurus anak-anak, 2 anak yang ada, ajak mereka mencari Tuhan. Itu saja, sambil menunggu pertolongan Tuhan. Baik, sekarang wanita usia 26 tahun sudah menikah. Salam Pak, saya adalah jemaat GSKI Arta Gading Pak. Apakah di gereja kita ini disediakan untuk konsultasi anak? Jadi anak saya laki-laki saat ini usia 9 tahun. Nah, karena kesalahan saya di masa lalu saat dia kecil, saya sering kasar, akhirnya berdampak sekarang Pak. Saya sangat menyesal dan takut kalau anak saya sampai besar bersikap temperamen dan juga kurang ajar. Padahal anak ini sejujurnya baik sekali Pak. Dia sering membantu saya menjaga adiknya dan juga hal lain. Namun saat ini sikapnya sudah berdampak pada pelajaran di sekolah.
Gurunya pun memberitahu hal yang sama tentang karakter anak saya ini. Sangat keras kepala dan tidak bisa fokus. Selalu bengong seperti dia memendam sesuatu. Saya pernah bawa ke psikolog anak, tapi tetap saja dia tidak mau terbuka. Saya butuh konselor yang bisa untuk mengajak anak saya bicara, karena saya merasa lalai sebagai ibu. Saya salah, Pak. Jadi apakah ada konselor di gereja kita ini, Pak? Ada. Nanti ibu akan dihubungi oleh orang saya supaya anak ibu dikonseling, ya. Konseling itu tidak harus mesti diajak bicara, ajak jalan dulu, ngobrol sana sini, gitu ya. Nanti ibu akan ditelepon oleh orang kami untuk mengkonseling anak ini. Kami ada konselor untuk anak-anak. Oke. Dari wanita usia 40 tahun. Salam Pak Era, selama ini saya mengalami kepahitan terhadap keluarga saya. Mama saya janda dengan 5 anak. Kami waktu itu sangat kesulitan dalam ekonomi. Waktu saya SMA, mama saya pergi mencari kerja dengan meninggalkan kami. Saya anak pertama, otomatis saya yang menjaga adik-adik. Saya sangat mengasihi mereka. Lalu setelah saya kerja dan menikah, mama dan adik-adik tinggal dengan kami. Saya kuliahkan adik-adikku sampai sarjana. Mama tetap tinggal dengan kami. Susah senang kami jalani bersama. Sewaktu adik saya kuliah, dia hamil tanpa nikah. Saya ambil anaknya. Tetap saya kasih kuliah. Dia walau molor sampai 6 bulan. Saya sendiri tetap saya kasih kuliah, dia walau molor sampai 6 tahun. Ya. Saya sendiri memiliki 3 anak, sampai adikku sudah ada yang jadi PNS. Yang satu lagi sudah kerja bagus. Lalu saat semua stabil, mamaku tiba-tiba minta pulang kampung. Tidak mau tinggal dengan kami lagi. Dia tinggalkan saya dan lebih condong ke adikku yang banyak uang. Sementara saya putus kerja dan tidak punya tabungan. Bahkan saat saya minta tolong adikku untuk angkut barang saja, mamaku tagihkan saya ongkos. Saya sangat marah. Saya sangat pahit pada mereka. Seperti mereka tidak ingat pengorbanan saya selama ini. Sekarang mereka sudah berhasil dan kaya. Sementara saya harus berjuang untuk membesarkan anakku tanpa tabungan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba mengampuni, tapi rasa sakit itu menusuk-nusuk. Saya sempat depresi dan ingin mati. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya beritahu kamu wanita luar biasa. Kamu wanita yang hebat. Kamu wanita yang akan diberkati Tuhan. Bahkan dimuliakan Tuhan. Apa yang kamu tulis ini benar. Jika bohong, saya akan merasa itu kebohongan. Yang kamu tulis ini benar. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu harus menyadari yang kamu lakukan selama ini bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Ingat, bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Jadi kalau mereka tidak berterima kasih kepada kamu tidak perlu sakit hati, karena kamu tidak perlu ucapan terima kasih dari mereka atau balas jasa dari mereka. Ya, kamu harus bisa mengampuni, karena pengampunan yang kau lepaskan itu membuat kamu merdeka. Tidak ada ruginya sama sekali mengampuni orang. Tidak ada kerugian sama sekali mengampuni orang. Jadi, lupakan kesalahan mereka. Dan kamu bersiap-siap untuk menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kamu dan anakmu akan dipelihara Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang akan dibelas kasihani. Percayalah kalau selama ini atau akhir-akhir ini hidupmu terasa susah.
itu hanya ujian. Untuk memurnikan motivasi hatimu. Jangan lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri atau untuk keluargamu. Tapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Selamat berjuang. Wanita hebat. Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 39 tahun sudah menikah belum ada anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Eras telah berkenan membacakan pertanyaan dari saya. Saya dari keluarga Kristen, dari kecil dan mama saya cukup strict soal urusan ke gereja. Jadi dari kecil saya sudah rajin ke gereja Pak. Dan saya sudah mulai membaca Alkitab sejak SMP. Walaupun hanya membaca karena kadang saya nggak paham isi firman-Nya Pak. Sampai akhirnya saya ketemu channel Truth ID. Dan saya juga ikuti ibadah langsung ke Arta Gading. Ya, usia 39 tahun ya. Saya sangat mengucap syukur bisa mengenal Truth ID dan GSKI dengan tulus dan jujur. Saya katakan bahwa pengenalan dan pemahaman saya akan kebenaran Tuhan bisa saya dapatkan dari setiap khotbah Pak Eras, baik melalui doa pagi, doa puasa, doa malam, ibadah raya, waski, meskipun di awal saya alami kesulitan untuk memahaminya Pak. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, saya dibimbing Pak untuk mengerti. Saya sudah menikah hampir 11 tahun Pak. Sampai saat ini saya dan suami belum memiliki anak. Awal pernikahan sampai 5 tahun memang berat menghadapinya Pak. Setelah 5 tahun kami sudah mulai berdamai dengan keadaan, tetapi tak putus usaha untuk tetap mengusahakan hamil Pak. Dan tentunya termasuk usaha dalam doa juga. Pertanyaan saya Pak, apakah salah kalau dalam doa saya memohon terus-menerus untuk diberikan keturunan atau anak? Apakah itu termasuk memaksa Tuhan? Apakah doa memohon izin Tuhan untuk memiliki anak termasuk dalam agenda pribadi, Pak? Saya mengalami keguguran sudah 2 kali, Pak. Di tahun yang sama setelah kosong 10 tahun, Pak. Pak, keadaan ini memang sakit sekali, tapi sungguh saya mendapatkan kekuatan yang saya imani dari Roh Kudus. Saya dan suami bisa tegar dan menerima keadaan tanpa masuk dalam keadaan terpuruk. Mohon bimbingan pencerahannya, Pak. Apakah setiap permohonan kepada Tuhan yang menyangkut kepentingan diri kita, walau nantinya kita punya tujuan dan tekad, semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan dan kita bawa dalam doa-doa kita itu benar atau salah, Pak? Informasi tambahan, walau suami dan saya sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan atau anak, kami termasuk keluarga harmonis, Pak. Saya dan suami jarang sekali bertengkar, Pak. Bahkan orang-orang banyak menilai kalau kami termasuk banyak pasangan yang bisa dicontoh, panutan mereka, ya, saudara dan teman. Terima kasih Pak Eras, mohon maaf tulisan saya cukup panjang, kiranya Tuhan menyertai pelayanan Pak Eras, keluarga juga bersama seluruh pelayan Tuhan yang terlibat. Jayalah GSKI menyelamatkan jiwa-jiwa, amin. Doa itu bukan sekedar permintaan, tapi doa itu dialog. Jadi berdialoglah dengan Tuhan masalah anak ini. Menurut saya kamu masih punya kemungkinan punya anak. Tuhan akan memuatkan rahimmu sehingga kamu bisa punya anak. Tetapi ingat, percakapkan ini dengan Tuhan. Ya, percakapkan. Dan jadikan Tuhan segalanya dalam hidupmu. Tuhan menjadi kebahagiaanmu. Ya, jangan memberhalakan anak atau apapun. Tuhan segalanya. Ya, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Demikian di episode ini, Tuhan memberkati.